mempedulikan kaum menderita. Hai, kembali lagi bersama kami di Renungan Life Spirit SMGM yang akan dibawakan oleh Suster Maria Elfrida PRR, Komunitas PRR Pandemangan, Jakarta, dengan tema yang sangat menarik, yaitu bahagia butuh komitmen. Selamat mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bahagia butuh komitmen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berbicara soal pilihan hidup yang bahagia, butuh komitmen untuk sampai di sana. Setiap hari kita dihadapkan pada sebuah pilihan bebas untuk bahagia atau menderita. Sikap batin kita dalam menentukan sebuah pilihan sangat mempengaruhi apa yang menjadi hasil akhirnya. Bacaan pertama kitab Yeremia sangat jelas menegaskan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan dan yang berharap kepadanya. Dia seperti batang pohon yang ditanam dekat air, yang akar-akarnya tertuju kepada sungai, dan pada tahun yang kering tidak akan menyusahkan, dan dia selalu akan berbuah. Artinya, hidup yang mengandalkan Tuhan menuntut kita memiliki sikap batin pengosongan diri terus-menerus dari ego, dari keinginan, dari kedagingan kita, dan terus belajar dari sabda Tuhan yang menjadi sumber aliran kebijaksanaan hidup yang memampukan iman kita untuk tetap bertahan, tidak takut walau melewati panas terik kehidupan. Kita akan terus berbuah di tahun-tahun kering. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Yang dimaksudkan Yesus dalam pengajarannya hari ini tentang pilihan menjalankan hidup bahagia atau celaka. Yang pertama, soal miskin. Kebahagiaan hidup tidak terletak pada kepemilikan harta, tetapi lebih kepada kedamaian batin. Orang kaya belum tentu celaka kalau dalam hidupnya ia membuat pilihan yang baik dan benar. Dengan kekayaannya ia bahagia dalam berbagi, dalam berderma, peduli, terutama merasa sukacita karena telah memuliakan Allah dan menolong sesama. Orang miskin belum tentu bahagia kalau selalu merasa tidak puas akan kehidupan yang dicapainya dan tidak mensyukuri setiap berkat yang telah diterimanya dari kemurahan Allah. Orang kaya mendapatkan celaka yang dimaksudkan Yesus dalam bacaan ini adalah mereka yang memusatkan perhatian, tujuan, kebahagiaan, dan sasaran hidup hanya pada materi saja. Tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup atau kurang berbagi dengan apa yang dipunyainya kepada sesama. Dan kemiskinan yang dimaksudkan Yesus adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan dan pergumulan hidupnya. Yang kedua, soal lapar. Yang dimaksudkan dengan lapar secara rohani adalah lapar akan kebenaran. Dan hal ini tidak membedakan apakah dia orang kaya atau dia orang miskin. Jika orang miskin dan orang kaya sama-sama merindukan kebenaran, menjalankan yang baik, adil, dan ikhlas dengan penuh sukacita akan memperoleh kepuasan atau kenikmatan rohani yang menguatkan iman. Begitupun dengan penangis. Setiap kita setelah memiliki pemahaman tentang kebenaran hidup, ada saat di mana kita menangisi dosa-dosa, menyesali kelemahan dan kelalaian kita pada Tuhan dan sesama. Bahagia bagi yang menangis lebih kepada pertobatan dan pembaharuan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita atau mereka atau sesama yang merasa dibenci, dikucilkan, ditolak, dicela? Semua kita tentu pernah mengalami yang dikatakan Yesus ini. Mungkin sejak dalam kandungan sampai saat ini ada kisah-kisah nyata yang telah dilewati. Situasi sulit yang digambarkan Yesus sebenarnya telah dialami Yesus dan dalam seluruh hidup. Kita diajak untuk memiliki sikap iman yang dewasa, untuk memandang setiap penderitaan, tantangan, kesulitan, dan kesengsaraan hidup dengan iman yang kokoh dan tetap teguh berharap pada penyelenggaraan kebesaran. Mari kita menata hidup kita untuk mampu memilih yang baik dan benar, dan perlu berkomitmen karena hidup hanya sekali saja. Gunakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Amin. Begitu besar kasih Allah.
Komitmen merupakan salah satu hal yang sulit dilakukan. Namun, komitmen akan terwujud apabila kita melakukannya dengan setulus hati. Saya Maria Eci, terima kasih. Sampai jumpa. Semangat melayani dengan sepenuh